Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sobat subscriber, para sobat youtuber, dan para sobat viewer, jumpa lagi dengan OC Electro Service. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita bersyukur ya, karena kita masih mendapatkan nikmat sehat panjang umur ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan tips atau berbagi sedikit tips ya, bagaimana supaya kipas angin, dinamo kipas angin lebih awet dan terhindar dari yang sifatnya terbakar sepulnya ya, atau kumparannya ya. Yaitu bagaimana caranya kita menggunakan salah satu komponen ya. Komponen yang di sini kita gunakan adalah termostat ya. Jadi ya, ada beberapa jenis termostat dan saya pilih salah satu termostat yang bentuknya seperti ini ya. Saya beli banyak nih. Nah, ini ada ukuran derajatnya, yaitu gunanya untuk melindungi kumparan dari suhu yang berlebihan atau overheat ya, sehingga saat overheat dia akan arus listrik atau tegangan yang mengalir akan terputus ya. Nah, di sini ada termostat. Kita menggunakan termostat jenis normally close ya. Nah, ini saya menggunakan 80 derajat ya. Ini normally close. Normally close itu saat normal begini, saat temperatur di bawah 80 derajat ya, ini 80 derajat nih tuh. Nah, maka dia terhubung ya, normally close tuh. Kita akan cek coba untuk membedakan, ada normally close, ada normally open ya. Ini adalah normally close yang kita gunakan untuk kipas angin, untuk dinamo kipas angin ya. Kita cek ya, nih ini harus terhubung ya. Nah, terhubung ya tuh ya. Saat dicek pakai tester ini terhubung, ini nama normally close. Pada saat dia panas maka dia akan terputus ya, seperti itu. Ini saya menggunakan 80 derajat ya. Sebenarnya sini ada beberapa pilihannya, ada 60, ada 80, ada 100, tapi saya umumkan yang tengah-tengah saja 80. Nah, ini kalau ini normally open ya. Normally open itu saat normal dia tidak terhubung ya. Nah, saat normal ini normally open. Kalau normally open, saat kena panas baru dia connect ya. Ini beda, saya normally open. Nih kita cek, kalau normally open itu tidak connect ya saat ini ya. Ya, ini normally open tuh, tidak connect ya. Normally open. Oke. Jadi ini khusus fungsinya untuk power ampli, pendingin ampli juga bisa nih, saat panas dia nyala ya. Nah, kita menggunakan yang ini. Kemudian jangan lupa selongsongnya ya, karena ini selongsong anti bakar, anti panasnya untuk mengisolasi. Jadi body ini dia bisa terhubung ke sini ya, ke salah satu kabel, sehingga kalau kita tempelin ke sini nanti bisa tersetrum ya. Nah, harus pakai ini. Bagaimana caranya? Apa kabel apa yang akan kita ambil ya? Ini kipas angin ini nyala ya. Kipas angin nyala, kita coba cek ya, normal ini kipas angin nyala, hanya untuk melindungi saja, untuk memproteksi ya. Jadi pakai sistem protek ya. Kita coba, ini nyala ya, normal. Nah, nyala ya, muter ya. Jadi nanti kita akan memodifikasi bagaimana caranya, kabel apa yang akan kita ambil untuk menjadi saklar atau on off secara otomatis ya. Kabel yang kita putuskan, kita ambil satu kabel, yaitu kabel yang langsung dari kabel colokan ya. Nah, di sini ada kabel colokan nih. Nah, di sini kan kabel colokan nih. Nah, yang satu ke bagian speed ya, yang satu pasti bagian langsung ya. Nah, ini yang langsung ini, di sini adalah warna hitam ya. Jadi yang langsung yang warna hitam, maka kita nanti di sini akan putuskan kabel warna hitam yang langsung dari PLN ya, dari colokan. Kita akan putuskan kabel warna hitam, kemudian kita sambungkan dengan termostat ini. Oke, kita akan buka ini ya.
Kita buka dulu, kemudian kita sobek ya. Oke. Nanti kita akan putuskan kabel yang warna hitam ya, karena yang dari masa itu warna hitam. Oke, kita sobek ke sini ya. Kita akan nanti tarik ya. Oke, kita lubangin ini ya. Sobek dulu. Nah, nanti kita akan cari yang warnanya hitam ya. Nah, cari yang warnanya hitam. Nah, ini hitam ya. Jadi nanti kita akan tarik yang warna hitamnya ya. Nih, kita ambil yang warna hitam. Sini kan ada warna merah, biru, putih ya, sama hitam. Kita ambil yang warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, caranya. Kemudian kita tarik ya warna hitamnya. Tarik melilit ya. Oke. Kita akan tarik warna hitamnya. Nah, seperti ini. Tujuannya adalah untuk menyambung ke sini ya. Nih, menyambung ke sini ya. Oke, segini cukup ya. Yang penting nanti kita bisa buat nyambung saja. Kemudian kita putuskan nih. Kabel ini kita putuskan. Ya, jadi dua kan? Jadi dua, kita sambung ke ini ya. Ke termostat ya, masing-masing ya. Nah, jadi dua pasang ya. Kita kawinkan. Ini bolak-balik tidak masalah. Ya. Bolak-balik tidak masalah. Tidak menggunakan sordelan atau tidak menggunakan sordelan tidak apa-apa ya. Ya, seperti ini. Kita akan isolasi ini ya. Bentar, ambil isolasi dulu. Oke, kita menggunakan isolasi bakar ya. Kalau tidak punya isolasi bakar, bisa menggunakan isolasi biasa ya. Tapi lebih aman menggunakan isolasi bakar. Kita masukkan dulu. Nah, di sini isolasi bakarnya. Ya. Kemudian kita sambungkan ya. Nah, setelah itu kita sambungkan masing-masing, kita ikat. Ya, seperti ini. Ya. Yes. Oke, kita panaskan ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini nanti kita tinggal selipkan saja di sini ya. Yang penting bisa nempel ke bodi ya. Tinggal kita selipkan saja di sini tuh. Ya. Nah, seperti ini. Oke, cukup selipkan saja. Yang penting ngepres ya. Seperti ini. Ya, tinggal kita selipkan di sini. Cukup seperti ini ya. Oke. Yang penting dia nggak kontak bodi ya. Kalau lebih yakin kita kasih ini ya, kertas lagi ya. Ini seperti ini aja ya. Oke, kita kan ini apa, kencengan lagi nih. Nah, seperti ini kita baut lagi.
Oke, seperti ini ya. Nah, jadi saat dia panasin overhead, maka dia akan memutuskan ini ya. Kita tes pakai muter ya. Kita coba lagi. Oke, muter ya. Jadi nanti kalau dia terjadi panas, maka ini akan memutuskan ya. Seperti itu sistemnya ya. Oke, jadi untuk pengaman ya, seperti ini ya, seperti ini cukup simpel karena dinamo ini sepertinya tidak menggunakan fuse ya, jadi kita menggunakan termostat ya. Mungkin seperti itu cara mengamankan atau memproteksi dinamo supaya awet dan tidak terbakar atau terhindar dari yang namanya terbakar ya. Yang jelas yang lebih utama adalah perawatan ya, karena kalau tanpa perawatan bagaimanapun kipas angin tidak akan awet ya. Jadi kalau dia misalkan seret, otomatis ini panas, kemudian dia macet, buru-buru dibersihkan atau di cleaning ya supaya lancar lagi, dan itu insya Allah akan lebih awet ya. Demikian tutorial cara memproteksi dinamo kipas angin supaya terhindar dari terbakar atau overhead ya. Jadi yang kita gunakan adalah ini ya. Oke, dengan ini kita akan memperawet kipas angin ya, baik baru maupun bekas ya. Usahakan menggunakan ini ya setiap penggantian dinamo kipas angin, walaupun baru ya. Usahakan biar lebih aman menggunakan termostat normally close ya. Ingat ya, normally close. Oke, demikian tips dari saya. Apabila ada manfaatnya, silakan dukung channel ini dengan subscribe ya, kemudian tekan loncengnya supaya ada pemberitahuan saat ada update video terbaru dari OC Electro Service. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.